Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, saya prihatin ya menonton berita bahwa di Kabupaten Bondowoso itu ada beberapa orang yang tidak melakukan hutang tapi tiba-tiba memiliki hutang sebesar 100 juta rupiah di bank ya kalau nggak salah. Nah, yang lapor sih ada 6 orang katanya udah ya, tapi dengar-dengar katanya banyak sekali korbannya, nggak hanya mereka gitu ya. Nah, kemudian ini seperti fenomena gunung es ya kawan, karena apa? Banyak sekali kasus-kasus semacam ini, terutama ya yang bank-bank online ya, yang kawan-kawan sering dengar istilah pinjol atau pinjaman online ya. Nah, khusus yang kasus ini ya kawan, yang Bank Jatim tadi, bagaimana sih ini bisa terjadi? Jadi saya bisa membayangkan ya kawan, karena apa? Saya sendiri pernah ya punya teman yang melakukan peminjaman yang tidak baik ya kawan. Bagaimana sih tidak baik itu nanti saya ceritakan di sini. Nah, sehingga bagaimana hal tersebut bisa terjadi ya, bisa lolos gitu ya. Nah, jadi ceritanya begini kawan. Jadi kalau ada orang mengajukan hutang ke bank ya kawan, biasanya itu kan mereka harus menunjukkan bahwa mereka punya jaminan ya. Jaminan itu adalah barang yang kalau dijual bisa untuk nutupi hutangnya ya. Contoh nih, misalkan saya mau hutang ke bank ya. Saya kalau mau hutang misalkan ya, mau hutang 10 juta, maka saya harus memiliki sesuatu yang nilainya itu di atas 10 juta. Contoh misalkan saya punya sepeda motor yang masih baru gitu ya, kawan. Nah, sepeda motor saya misalkan harganya ya, harga belinya 24 juta. Nah, ketika saya mau pinjam uang 10 juta ke bank ya, orang bank akan melihat ini ya, dilihat saya punya sepeda motor yang harganya 24 juta, maka mereka mau memberi pinjaman saya uang ya. Saya diberi pinjaman uang 10 juta, tapi surat dari kendaraan ini ya, atau bahkan ya kalau pegadaian ya kawan, barangnya ini diminta atau disimpan oleh pihak bank ya. Tapi biasanya kalau bank itu hanya suratnya ya kawan, yaitu BPKB misalkan, nah, seperti itu. Nah, setelah nanti saya mencicil hutang ini sampai lunas ya, misalkan sebulan bayar 1 juta gitu ya. Nah, mungkin setelah 1 tahun kan akhirnya 12 juta ya. Yang 2 juta itu kan bunganya, biasanya berbunga kan, ya nggak ada yang gratis pinjam ke bank. Jadi setelah saya udah kembalikan duitnya, total baliknya itu adalah 12 juta misalkan. Setelah ini saya bayar 12 juta, maka ini akhirnya proses pinjam meminjam selesai dan surat ini dikembalikan kepada saya, seperti itu. Nah, itu tadi contoh kasus pinjam meminjam yang benar ya kawan. Nah, sekarang saya akan memberi contoh kasus pinjam meminjam yang salah. Nah, bagaimana saya bisa tahu cerita ini? Karena ini dulu pernah dilakukan oleh teman saya sendiri, yang mana dia menceritakan detail kepada saya sehingga saya tahu ceritanya. Ya, sekarang saya akan ceritakan ulang kepada kawan-kawan, tapi tolong jangan ditiru karena ini adalah hal yang salah dan melanggar hukum lah ya harusnya. Baik, bagaimana ceritanya? Jadi gini kawan-kawan, kawan saya ini ya, dia punya sepeda motor yang nilainya itu cuma 5 juta. Kalau dia punya sepeda motor nilainya 5 juta, harusnya dia hanya bisa meminjam ke bank dengan nilai di bawah 5 juta ya, misalkan 4 juta, 3 juta gitu bisa. Nah, padahal dia ingin mendapatkan uang 10 juta. Bagaimana caranya? Akhirnya dia menjanjikan kepada orang di bank. Orang di bank ini saya nggak tahu ya, entah itu kepala cabang atau customer service atau apa ya. Dia menjanjikan kalau dia boleh utang 10 juta dengan jaminan yang cuma 5 juta, maka orang ini akan diberi uang 1 juta rupiah ya. Akhirnya berhasil ya kawan. Orang ini ya, memang orang ini melakukan hal yang salah ya. Jadi bank mengeluarkan uang 10 juta, yang mana uang ini ya diteruskan kepada kawan saya 10 juta ya kawan. Nah, kemudian seperti janji teman saya kepada orang ini, dia memberikan uang 1 juta sebagai balas jasa untuk meloloskan
pinjaman ini. Padahal harusnya pinjaman ini tidak lolos karena apa? Jaminannya kurang dari 10 juta, ya hanya 5 juta. Nah, lalu apa hubungannya cerita tentang teman saya yang melakukan hal yang salah ini dengan kasus yang di Bondowoso? Tentu kawan-kawan bisa menarik kesimpulan dari cerita saya tadi, ya. Bagaimana mungkin ya orang-orang di Bondowoso tadi yang hanya menyerahkan KTP sama KK lalu bisa mendapatkan pinjaman 100 juta, padahal mereka tidak punya harta sebagai jaminan yang nilainya di atas hutang mereka, yaitu 100 juta itu. Bahkan kemudian utangnya tidak masuk mereka pula gitu kan. Luar biasa ya, ini sedihnya gitu ya kawan. Nah, di video ini saya tidak menuduh siapapun atau apapun yang berbuat salah ya kawan. Tapi mudah-mudahan dengan cerita yang saya bagikan tadi, kawan-kawan bisa memahami bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya jaminan kok bisa mendapatkan pinjaman dari bank segitu besar. Tapi sekali lagi, jangan ditiru ya kawan-kawan, karena ini adalah hal yang salah. Dan tentu saja pihak bank juga kedepannya juga harus lebih hati-hati ya, bagaimana agar menjalankan transaksi itu dengan benar. Sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.